Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. EduNews edisi pertama menemani Anda. Berita seputar dunia pendidikan, teknologi, dan budaya akan kami sajikan dalam 30 menit ke depan. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Indira Majestika, kita awali berita pertama. Dinusfest tahun 2023 kembali digelar. Tiap-tiap UKM Udinus menggelar perlombaan. Salah satunya adalah pencaksilat. Sebanyak 547 atlet pencaksilat ikuti kejuaraan Udinus Pencaksilat Championship 2023. Para atlet berlomba menunjukkan kemampuan terbaiknya untuk menjadi juara dalam ajang yang digelar di Udinus Sports Center. Bertempat di Udinus Sports Center, Jalan Pamularsi, Semarang, pertandingan kejuaraan Udinus Pencaksilat Championship dalam rangkaian Dinusfest tahun 2023 Rabu siang mulai digelar. Panitia mempertandingkan dua jenis perlombaan, yakni seni bela diri dan tanding. Sebanyak 547 atlet pencaksilat turut menjadi peserta dan berharap menjadi yang terbaik dalam setiap perlombaan yang digelar. Pada kategori seni misalnya, peserta harus mampu menunjukkan kemampuan teknik bela dirinya secara tepat di hadapan juri. Sementara untuk tanding, peserta harus berhadapan dan saling serang guna menaklukkan lawan tandingnya. Peserta dibagi dalam 3 kategori usia, yakni usia dini atau tingkat SD, usia pra-remaja atau tingkat SMP, dan usia remaja untuk SMA sederajat, di mana masing-masing kategori usia terbagi dalam beberapa kelas. Lomba pencaksilat Udinus Pencaksilat Championship ini diikuti dari 547 peserta dan dari wilayah se-Jawa Tengah. Jadi yang kemarin yang paling jauh bahkan sampai ada yang dari luar Jawa Tengah, yaitu dari Depok. Kategori di dalam pencaksilat ini itu yang sering diperlombakan itu ada 2. Yang pertama ada tanding, yang kedua itu ada seni. Para peserta yang bertanding mengaku senang akan adanya event ini. Sebab sejak pandemi COVID-19 jarang ada pertandingan tatap muka. Menurut mereka, ajang ini dapat menjadi wadah bagi para atlet untuk memperoleh jam terbang guna meraih prestasi yang semakin baik di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Alhamdulillah kami dari Persinas Asat Kota Semarang mengirimkan 25 atlet baik seni maupun laga menjadi 25 atlet totalnya. Terus untuk pertandingan ini alhamdulillah kita sudah banyak mendapatkan medali, terutama medali emas sudah 2 kami kumpulkan. Nanti sebentar lagi juga ada yang masuk final, masih ada yang semifinal seperti itu. Dan alhamdulillah kejuaraan ini juga bisa untuk regenerasi, bisa untuk jam terbang atlet, karena ini penting sekali. Karena dengan kejuaraan atlet bisa memiliki jam terbang, bisa memiliki pengalaman yang lebih untuk bisa menghadapi nanti kejuaraan selanjutnya seperti itu. Pertandingan pencaksilat sendiri sesuai rencana digelar hingga tanggal 26 dan akan langsung diumumkan juara umumnya. Tutuk Carita melaporkan. UKM Dinus Robotik Club juga tak mau kalah. UKM Robotik menggelar kompetisi robotik yang diikuti oleh pelajar SMA, SMK, dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Terdapat 2 kategori yang diikuti oleh para peserta untuk saling beradu skill di bidang robotik. Unit kegiatan mahasiswa Dinus Robotik Club atau UKM DRC menggelar kompetisi robotik yang bernama Dinus Robotic Competition dalam rangkaian Dinusfest 2023. Kompetisi robotik tingkat nasional ini berlangsung secara luring di Gedung E lantai 3 Udinus pada Selasa siang. Terdapat 2 kategori yang disediakan, yakni robot soccer yang diperuntukkan bagi pelajar SMA atau SMK, serta robot line follower bagi mahasiswa dan umum, dengan total peserta yakni 13 tim pada masing-masing kategori. Pada kategori robot soccer, setiap tim akan diisi oleh 2 peserta untuk bertanding mencetak gol terbanyak pada gawang lawan. Sedangkan kategori robot line follower, terdapat 2 peserta yang akan mengadu kecepatan robotnya untuk dapat melewati 3 checkpoint. Melalui kompetisi ini, UKM DRC memberikan wadah bagi para peserta untuk meningkatkan wawasan dan sebagai bentuk apresiasi atas kecintaannya terhadap bidang teknologi dan robotika yang ada di Indonesia. Uniknya di acara di Indobuka ini, kita nggak membatasi siapa yang ikut berkontribusi, namun
kita memberikan wadah buat mereka yang ingin gabung, ingin ngerasain apa itu robot, apa itu kompetisi. Nah, di acara di Inrobuku kali ini selain robotnya dari peserta, kita juga nyediain robot untuk nanti agar peserta yang misalnya nggak punya robot, misal belum bisa rakit robot, nanti mereka bisa nyoba di sini, bisa ikut ngerasain gimana sih asiknya berkompetisi. Salah satu peserta, Faisal, mengaku berlatih setiap hari untuk mempersiapkan diri mengikuti kompetisi robot ini. Untuk persiapannya, ya kami tiap hari latihan buat nyeting robotnya itu biar stabil, biar enak. Programnya itu sebenarnya mudah sih, dari kitanya aja yang nyeting itu pintar-pintaran yang nyeting aja. Dia udah bisa apa belum? Kalau udah tahu trik-triknya sih bakal mudah. Diharapkan dengan adanya kompetisi ini memotivasi para pecinta robot agar menghadirkan banyak inovasi teknologi robot dan menghadirkan kompetisi yang lebih luas. Elsa Fiori melaporkan. Pemirsa, masih dalam gelaran Dinusfest 2023. Kali ini wujudkan prestasi dalam hal mengocek bola. 24 tim SMA SMK sederajat se-Indonesia adu skill dalam lomba futsal yang digelar unit kegiatan mahasiswa sepak bola Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Para peserta pun menampilkan penampilan terbaiknya untuk menjadi juara. Dibuka secara langsung oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Udinus, Dr. Kusni Ingsi bersama dengan pembina UKM Sepak Bola Udinus. Sarju dan panitia futsal gelaran lomba futsal antar SMA SMK sederajat dalam rangka Dinus Festival dilangsungkan di Gor Patriot Kodam 4 Diponegoro. Diikuti oleh 24 pertandingan berjalan dengan penuh semangat dan sportivitas. Para tim peserta pun langsung menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam hal menggocek si kulit bundar. Selain mengandalkan kemampuan individu dan kolektif tim, peserta juga saling beradu strategi untuk menjadi juara dalam ajang ini. Sejumlah supporter pun tak luput memberikan dukungan kepada tim kebanggaannya. Menurut Ketua Pelaksana Futsal Competition Muhammad Mustafa Ahyar, 24 tim yang berlaga berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Mereka akan menjalani pertandingan dengan sistem grup. Untuk timnya, kita membuka cabang lomba ini setingkat Jateng DIY. Untuk yang mengikuti dari Semarang, ada yang dari Jepara, dan ada yang dari Bawen. Ada berapa tim yang ikut terlibat? Untuk tadi kita membuat sistem grup 24 tim. Sementara itu, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Udinus, Dr. Kusni Ingsi menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan lomba futsal antar SMA SMK sederajat ini. Menurutnya, ini sekaligus sebagai ajang pencarian bibit atlet. Ia juga memastikan Udinus akan menampung para atlet yang bergabung berkuliah di Udinus dan siap memberikan beasiswa. Dinus Festival 2023 ini memang kita gunakan untuk mencari bibit-bibit di mana kita itu ada POMNAS dan kegiatan-kegiatan olahraga itu ada di dalam. Ya, kalau untuk yang menang kita sudah siapkan voucher untuk yang juara 1 7 juta, kalau yang kelompok 5 juta, dan silahkan adik-adik bergabung di Universitas Dian Nuswantoro karena kami terbuka untuk mahasiswa atlet. Kalau yang berprestasi dan dia atlet pasti akan dapat beasiswa setiap tahunnya. Dinusfest tahun 2023 sendiri merupakan ajang kompetisi tahunan bagi siswa-siswi SMA sederajat se-Indonesia, di mana berbagai perlombaan digelar sejak tanggal 18 Januari lalu hingga tanggal 29 Januari. Tutuk Carita melaporkan. EduNews masih akan kembali dengan berita menarik lainnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di EduNews. Dinusfest tak hanya menggelar lomba dan mencetak juara, namun juga menghasilkan kebersamaan dan kreativitas. Salah satunya saat pertandingan futsal antar SMA SMK sederajat yang digelar UKM Sepak Bola Udinus. Bukan saja menjadi ajang adu skill bagi para pemainnya, namun juga ajang kreativitas bagi para pendukungnya.
Suasana meriah terlihat dalam ajang pertandingan futsal antar SMA SMK sederajat dalam Dinus Fest 2023 yang digelar UKM Sepak Bola di Gor Patriot Kodam 4 Diponegoro. Kemeriahan ini ditunjukkan oleh para supporter dengan beradu kreasi dukungan saat tim mereka menjalani pertandingan. Selain membuat berbagai formasi apik, mereka juga membawa sejumlah bendera timnya. Suara gemuruh yel-yel dan tabuhan drum pun semakin menjadi penyemangat bagi tim yang tampil. Sejumlah supporter mengaku sengaja datang dan hadir untuk memberikan semangat bagi timnya dan berharap timnya menjadi juara. Ya kurang lebih 80 orang. Ya karena satu, kita ingin mendukung tim kebanggaan dari sekolah kita. Kedua, ini passion anak-anak, Pak. Karena memiliki jiwa supporter, ibaratnya dia menyalurkan hobi. Ya nambah semangat, juang biar nggak malu-maluin sekolahan gitu, Pak. Dan berharap terus didukung oleh supporternya. Ya. Futsal antar SMA SMK sederajat sendiri menjadi salah satu cabang lomba yang dipertandingkan dalam Dinus Fest tahun ini, di mana selain futsal masih ada sekitar 60 cabang lomba lainnya yang diikuti siswa-siswi SMA SMK se-Indonesia. Tutuk Carita melaporkan. Sementara itu, demam lato-lato sedang terjadi di tanah air. Dinas Pendidikan Kota Semarang pun melarang siswa memainkan lato-lato di sekolah. Terkait larangan tersebut, pelaksana tugas Wali Kota Semarang, Everita Gunaryanti Rahayu, memberikan dukungan penuh. Namun ia mempersilahkan anak-anak bermain lato-lato di luar jam sekolah. Permainan lato-lato yang saat ini sedang tren dan viral di masyarakat secara resmi telah dilarang dibawa dan dimainkan di sekolahan di Kota Semarang. Dinas Pendidikan Kota Semarang bahkan telah menerbitkan surat edaran larangan tersebut. Menyikapi larangan membawa dan memainkan lato-lato di lingkungan sekolah ini, pelaksana tugas Wali Kota Semarang memberikan dukungan penuh. Hal tersebut menurutnya supaya tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolahan. Namun demikian bukan berarti permainan lato-lato dilarang. Ia mempersilahkan siswa tetap memainkan lato-lato di luar jam sekolah, karena permainan tersebut adalah permainan tradisional yang juga perlu dilestarikan. Meski begitu, Ita, sapaan akrab PLT Wali Kota Semarang berharap supaya permainan lato-lato dimainkan dengan penuh kehati-hatian dan aman, supaya tidak membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Bagi saya sih ini kan juga salah satu mainan tradisional ya, dulu kala daripada main game, main HP, lebih baik main itu lah. Pasti di tempat yang sesuai. Kemudian juga jangan sampai meninggalkan belajar gitu ya. Kemudian jangan dibawa ke sekolah. Kemudian caranya yang benar. Kalau enggak kan ketutuk dewe gitu kan. Nah, ini bagian dari permainan, Mbak. Jadi Mas gitu ya. Jadi bagi saya ini ya nggak apa-apa gitu kalau menurut saya, tapi di tempat yang sesuai. Terkait larangan membawa dan memainkan lato-lato di sekolah Kota Semarang sendiri, sejumlah sekolah sudah menerapkannya dan bahkan melakukan razia terhadap permainan tersebut. Tutuk Carita melaporkan. Pemirsa Edu News masih akan kembali dengan berita menarik lainnya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Edu News. Pemirsa, peringatan 112 tahun Sekolah Dasar Negeri Pendidikan Kidul Semarang berlangsung meriah. Berkolaborasi dengan orang tua siswa, sekolah menggelar sejumlah perlombaan menyanyi dan menari serta mengadakan bazar UMKM. Bertempat di halaman sekolah, peringatan 112 tahun SD Negeri Pendidikan Kidul Semarang digelar secara meriah. Penampilan tarian goyang Semarangan yang dibawakan oleh guru dan komite sekolah mengawali dibukanya rangkaian kegiatan peringatan seabad lebih SD negeri ini pada Kamis siang. Pasca pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penampilan para siswa dan siswi yang mengikuti lomba menyanyi dan menari antar kelas. Dengan semangat, mereka pun berusaha menunjukkan penampilan terbaiknya. Sebagai bentuk syukur dan doa untuk kemajuan sekolah, sekolah juga melakukan pemotongan tumpeng dan pelepasan burung merpati. Pelaksana tugas Kepala Sekolah SD Negeri Pendidikan Kidul, Rusta Tiningsih, berharap dengan kegiatan kolaborasi antara orang tua siswa dan sekolah ini akan dapat mewujudkan kemajuan sekolah. Salah satunya dalam pembentukan karakter siswa sebagai perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Setelah 1 abad lebih
usia SD Pendidikan Kidul tentunya mempunyai harapan yang lebih tinggi, utamanya dalam pembentukan karakter profil pelajar Pancasila yang saat ini dari kementerian pun juga sudah menggalakkan bagaimana supaya murid-murid dan warga sekolah itu mempunyai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selain menggelar berbagai perlombaan, sekolah juga menggelar bazar UMKM bekerja sama dengan orang tua siswa. Selain itu, guna meringankan beban para korban bencana alam di Kota Semarang, sekolah juga melakukan penggalangan dana untuk disalurkan kepada para korban bencana. Tutuk Carita melaporkan. Syukuri nikmat Tuhan, warga Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, gelar kirab budaya dan nyadran Kali Sendang Gede. Dalam kirab, warga mengarak kepala sapi dan membawa gunungan hasil pertanian. Dibuka secara langsung oleh pelaksana tugas Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, kirab budaya dan nyandran Sendang Gede Desa Wisata Kandri ini diikuti oleh ratusan warga, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Kirab dimulai dari Sendang Kali Kidul hingga Sendang Gede atau sekitar 2 km. Dalam kirab ini, masyarakat membawa gunungan berupa sembako, hasil bumi, buah-buahan, dan makanan, yang merupakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberikan air yang melimpah. Air tidak hanya digunakan masyarakat, namun juga untuk pertanian. Terdapat juga kepala sapi yang dikirab bersama gong dan jadah. Kepala sapi merupakan perwujudan pengetahuan orang tua di Kandri dalam mendidik anaknya agar pintar. Gong sebagai simbol menyuarakan Kandri sampai tingkat internasional, dan jadah untuk merekatkan warga. PLT Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu mengapresiasi peringatan Desa Wisata Kandri ini agar budaya tersebut bisa terus dilestarikan. Kedepan menurutnya perlu digagas penyatuan event wisata di sekitar Kandri sehingga semakin menarik wisatawan. Desa Wisata Kandri juga kirab budaya. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan ini kedepannya untuk bisa lebih besar lagi, kemudian juga bisa mendatangkan para wisatawan hadir di sini. Karena saat ini kan lebih skupnya lebih hanya di wilayah Gunung Pati saja. Yang tadi saya sampaikan juga tadi malam Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir kan menyampaikan bahwa kita harus banyak mendatangkan wisatawan. Tidak harus wisatawan mancanegara, tetapi wisatawan lokal ini juga sudah sangat luar biasa. Keberadaan desa wisata di Kota Semarang sendiri menjadi salah satu cara bagi Kota Semarang untuk menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara, sehingga perputaran ekonomi masyarakatnya diharapkan semakin baik dan meningkat. Tutuk Carita melaporkan. Demikian Edu News edisi kali ini, saya Indira Majastika dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.